Selamat pagi, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Berjumpa lagi dalam acara Morning Call GPIB pada hari ini, hari Selasa, 15 Agustus 2023, bersama saya, Pendeta Teddy Masinambo, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Efata di DKI Jakarta. Kita bersyukur karena sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, Tuhan Yesus memberikan kita waktu untuk bersaat teduh, untuk beribadah, untuk bersekutu di dalam kasih-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai bekal dalam kami menjalani hari yang Tuhan anugerahkan. Biarlah firman-Mu Tuhan taruh di hati kami, agar kami hidup menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, mari membuka Alkitab dari surat Filipi pasal 2 ayat 1 hingga 3a. Surat Filipi pasal 2 ayat 1 hingga 3a. Yang menyatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB, kita patut bersyukur karena memulai hari ini, Paulus memberikan kepada kita sesuatu hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan persekutuan, dalam kehidupan kebersamaan kita. Paulus mengingatkan jemaat Filipi dan kepada kita bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita harus sungguh-sungguh menghayati, kita harus sungguh-sungguh memahami bahwa di dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus, seharusnya nilai-nilai yang disebut oleh Paulus dalam ayat 1 itu menjadi milik kita, menjadi bahagian kita, dan harus menjadi sumber kehidupan dalam membangun persekutuan sebagai umat percaya. Kalau kita perhatikan, sahabat GPIB, luar biasa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat. Di dalam Kristus, kita harus terbuka dengan nasihat Allah, nasihat ilahi. Di dalam persekutuan, tidak bisa kita berjalan tanpa saling menasihati dengan tujuan membangun. Nasihat yang konstruktif, nasihat yang memberdayakan, bukan menjatuhkan. Bahkan ditambah lagi ada penghiburan kasih dalam persekutuan yang mengutamakan Kristus. Perjalanan hidup yang penuh liku-liku, ada duka cita, ada tantangan. Itu justru orang percaya harus hidup di dalam kualitas kehidupan yang saling menghibur. Bukan sekedar menghibur, penghiburan kasih. Motivasinya menghibur ini jelas, yaitu kasih Allah, kasih Kristus sendiri.
Bahkan ditambahkan lagi di sini ada persekutuan roh. Jelas Bapak Ibu. Ketika kita percaya kepada Kristus, bukan sekedar kita bersatu, ya, saling duduk bersama, tapi ada persekutuan batin, persekutuan keselamatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang membuat kita satu, menjadi satu bagian. Dan ditambah ada kasih mesra dan belas kasihan. Tindak lanjut dari hal-hal spiritual yang kita miliki itu harus nampak dalam bentuk yang nyata, kasih mesra, ya, saling mempedulikan, penuh dengan kelembutan, kesopanan, bahkan dikatakan belas kasihan, empati, ya, mau peduli terhadap pergumulan orang lain. Sama seperti Kristus peduli. Jadi ayat 1 ini memang umat di Filipi dan sahabat GPB diarahkan kepada keyakinan dan pemahaman kalau kita percaya pada Kristus, hal-hal apa saja yang harus sungguh-sungguh kita renungkan menjadi bahagian kehidupan kita. Nah, dalam ayat 2, ini tindak lanjut dari pemahaman ayat 1. Paulus bilang, sempurnakanlah sukacitaku. Jadi karena di dalam persekutuan bersama Kristus ada hal-hal yang disebut dalam ayat yang pertama, maka Paulus lanjutkan dalam ayat 2. Karena itu, persempurnakanlah sukacitaku. Ya, artinya kiranya apa yang disebutkan dalam ayat 1 itu ada tindakan operasional yang dalam ayat 2 disebut oleh Paulus, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sebagai manusia, Paulus tahu juga dalam persekutuan banyak perbedaan. Ya, mungkin ada argumentasi-argumentasi yang berbeda satu dengan yang lain, yang kalau tidak dikelola, ditata dengan baik, bisa membawa kepada perpecahan. Juga dalam menghayati dan mengerti pemahaman-pemahaman rohani. Karena itu yang paling penting di sini tindak lanjut dari apa yang dikatakan dalam ayat 1. Paulus katakan, hendaklah kamu sehati sepikir. Sehati sepikir. Tidak mudah. Karena kita bilang kita berbeda. Tapi kalau di dalam Kristus ada unsur yang membuat kita tidak terpaku pada perbedaan dan ingin merasa pendapat kita yang paling betul. Perbedaan-perbedaan itu harus diarahkan kepada tujuan yang jelas. Dikatakan di sini, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yang sumbernya adalah Kristus sendiri. Ini memang sangat dalam, perlu perenungan yang lebih lanjut untuk kita benar-benar menghayati bahwa ketika kita berada dalam persekutuan jemaat di mana Kristus yang menjadi sumber utama dari persekutuan kita, maka kita memang harus sungguh-sungguh mengerti dan memahami ya apa kehendak Kristus, nilai-nilai yang ingin Kristus lihat dalam kehidupan operasional kita, dalam kebersamaan kita. Bukan cuma sebagai persekutuan, tapi juga sebagai masyarakat, sebagai bangsa dan negara. Nah, yang menarik dalam ayat 3a dikatakan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Ini penyakit manusia, Bapak Ibu. Ingin dipuji, ingin cari kepentingan sendiri, bahkan dengan mengorbankan orang lain. Dan itu harusnya tidak berlaku dalam persekutuan dalam Kristus. Yang harus menjadi fokus, itu kepentingan Kristus, bukan kepentingan kita. Dan ini tidak mudah. Selama kita masih menganggap kita paling penting, paling utama, paling menonjol, maka susah kita dapat mempraktekkan apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus.
Di dalam judul renungan kita, penonjolan diri yang sia-sia. Kita tidak perlu menonjolkan diri, menunjukkan bahwa saya yang paling utama, saya yang paling bisa, tanpa saya semua tidak jalan. Tidak perlu. Kalau kita dalam persekutuan dengan Kristus, maka semuanya itu harus dilakukan dalam kerendahan hati. Ya. Di dalam Filipi kan jelas tuh, Filipi 2. Dikatakan di dalam ayatnya yang kelima jelas, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lihat, Kristus saja memberikan contoh, dia tidak mau menunjukkan bahwa dia tinggi, bahkan dia rela turun. Nah, ini yang harus kita hidupi dalam persekutuan berjemaat. Jangan kita merasa kita yang paling menonjol, paling tinggi, kemudian menganggap yang lain rendah. Nah, biarlah hari ini kita lalui dengan semangat kerendahan hati, karena Kristus sudah memberikan contoh. Contoh kehidupan yang memang diperlukan di zaman yang serba individualistis ini. Zaman di mana orang berlomba-lomba untuk menjadi penting, menjadi paling hebat. Karena itu, selamat menjalani kehidupan pada hari ini, sahabat GPIB. Terapkan kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan kasih, penuh dengan kepedulian. Maka kita pun akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami bukan hanya berteori mengenai kasih, mengenai persekutuan, mengenai kerendahan hati, tapi tuntun kami dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Kami tahu Tuhan, kadang-kadang kami sulit untuk menyangkal diri kami. Kami ingin dipuji, ingin kelihatan penting dan utama. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kami untuk hidup menurut apa yang Tuhan ajarkan. Mau rendah hati, saling peduli satu dengan yang lain. Berkati perjalanan kami sepanjang hari ini sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan. Tuhan tolong supaya kami selalu bersandar pada kehendak Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikian morning call GPIB pada hari ini. Biarlah boleh menuntun kita untuk melakukan hal yang terbaik seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Tuhan Yesus menjaga dan menolong kita semua. Amin. Setiap 5 tahun, GPIB menyelenggarakan konferensi sinodal Germasa dalam rangka memberikan wawasan dan semangat bersama untuk mengimplementasikan KUPPG fungsi utama kesaksian. Tahun ini, Majelis Sinode GPIB menetapkan Kota Singkawang di Kalimantan Barat sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferdal Germasa, sekaligus akan menetapkan di bulan Agustus sebagai bulan Germasa GPIB. Konferdal Germasa yang berlangsung pada tanggal 19 sampai 23 Agustus 2023 akan diselenggarakan di 3 lokasi, yaitu GPIB Immanuel, dan Vihara Tridharma Bumi Raya Singkawang. Tentu kita semua meyakini
bahwa gereja sebagai persekutuan orang percaya adalah tubuh Kristus yang esa, kudus, am, dan rasuli. Mari hadirilah dan sukseskan Konferdal Germasa untuk mewujudkan kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah